Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita berada, secara khusus di rumah kita masing-masing, mari bersama-sama kita memuliakan nama Tuhan, seperti pemazmur berkata, muliakanlah Tuhan, marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya, sebab Tuhan baik. Dan dilanjutkan dengan kecaplah dan lihatlah, bersama-sama dengan seisi rumah tangga kita masing-masing, mari kita mengalami Tuhan, mari kita mengalami Tuhan. Dan janjinya dituliskan demikian, berbahagialah orang yang berlindung padanya. Mari kita satukan hati di dalam doa dan kita akan memulai ibadah kita hari ini lewat sarana Zoom. Kalau ada di sekitar kita hal-hal yang menghalangi kita untuk kita bisa lebih lagi menikmati hadirat Tuhan, saudara bisa singkirkan sebentar dan kita pakai waktu yang pendek ini untuk kita bersama-sama mengalami Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Ya Tuhan yang baik, kami bersama-sama akan memuliakan Engkau dan bersama-sama kami akan memasyurkan nama-Mu, karena kebaikan-Mu itu tak pernah undur dalam kehidupan setiap kami masing-masing. Kami berdoa ibadah sepanjang hari ini, setiap kami mengalami Engkau, setiap kami berjumpa dengan Engkau, setiap kami mengalami mujizat yang dari Engkau. Kami berdoa untuk pujian dan penyembahan yang kami naikkan bersama-sama. Kami juga mengucap syukur untuk firman yang akan Kau sampaikan di tengah-tengah kami. Kami buka hati kami Tuhan, bekerjalah di tengah-tengah kami. Karena kami percaya kuasa firman-Mu itu terus bekerja dan terus bekerja. Ini kami hamba-hamba-Mu, kami siap Tuhan untuk mengalami Engkau sepanjang ibadah hari ini. Bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu, kami mengucap syukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita naikkan syukur kita ke hadapan Dia. Segala pujian hanya bagi Raja yang berkuasa dan perkasa untuk selama-lamanya. Haleluya. Katakan bersama, bersyukurlah. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi-Nya, karena Dia Raja, oh Dia yang perkasa. Kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Come on. Agunglah kebangkitan-Mu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerah-Mu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatan-Mu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Raja. Bersyukurlah kepadanya. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi-Nya, karena Dia Raja, oh Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, yang beri hidupmu. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Sembah Dia. Agunglah kebangkitan-Mu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih
Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Sekali lagi katakan, Dia yang berjaya. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah amin. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertahta Kau Tuhan Rajaku. Nama Yesus ditinggikan. Bersama-sama berikan sorak-sorai bagi Dia. Mau sepakat hari ini setiap kita adalah umat pilihan. Amin. Tetapi tidak untuk kita hidupi untuk diri kita sendiri, untuk kita beritakan pada setiap orang yang kita jumpai. Mari kita berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Bersama-sama katakan, kita dipilih dan dikuduskan untuk memberitakan perbuatannya. Sekarang saatnya bangkit nyatakan, Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya yang berkuasa kami berikan bagi kita. Kerajaannya tak akan tergoncangkan sampai selamanya. Sampai selamanya. Pengharapan bergelora dalam kita. Kekal mulia nama-Mu Yesus Tuhan. Kita berdiri dengan kuasa dari Tuhan. Kita berdiri dengan kuasa, sebab Roh yang dahsyat beserta kita. Kapan? Sekarang saatnya bangkit nyatakan nama yang besar pemenang. Amin. Untuk selamanya Dia berkuasa. telah diberikan bagi kita. Kerajaan-Nya tak akan tergoncangkan sampai selamanya. Pengharapan bergelora dalam kita. Kekal mulia nama-Mu Yesus Tuhan. Mari bersama-sama kita tepuk tangan di atas kepala. Kami mau bangkit Tuhan. Kami mau nyatakan nama-Mu yang besar dimanapun kami berada. Haleluya. Sekarang saatnya. Sekarang saatnya kita akan bangkit. Amin. Bangkit nyatakan Menyatakan nama Yesus. nama yang besar. Dialah Tuhan kita. Yesuslah Tuhan. Sekarang saatnya. Mari bangkit saudara. Bangkit nyatakan Yesuslah Raja pemenang. selamanya. Dia berkuasa. Telah diberikan bagi kita. Kerajaan-Nya tak akan tergoncangkan sampai selamanya.
Engkau baik Tuhan, Engkau baik Tuhan. Engkau Allah yang layak kami tinggikan. Engkau Allah yang layak kami agungkan. Biarlah hanya nama-Mu saja yang layak ditinggikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Kami mau berikan kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat kami Tuhan. Dan hormat. Kami angkat suara kami, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti kemuliaan, ini setiap hormat kami Yesus. Dan hormat. Kami angkat suara kami Tuhan. Ku angkat suara pujian. Yes Lord. Ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan. Dan hormat. Ku angkat suara pujian. Ku agungkan katakan Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti-Mu, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Yes Lord, tiada seperti
perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Yes Lord, yes Lord. Tiada seperti Engkau, Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Oh, oh, tiada seperti Engkau. Berikan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Oh, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti-Mu Tuhan, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Yes Lord, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Engkau Tuhan yang tidak pernah berubah Tuhan. Dan kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Terima kasih Tuhan, ini setiap pujian penyembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam saudara kasih dalam Tuhan, puji nama Tuhan, bersyukur pada Tuhan. Kalau pada kesempatan hari ini Tuhan perkenankan saya untuk bisa berkumpul bersama-sama saudara yang ada di tempat ini, baik dari ada yang di Kuta, ada yang dari luar kota lainnya. Saya sangat bersyukur pada Tuhan kalau diberi kesempatan boleh sharing firman Tuhan pada kesempatan hari ini. Mari sebelum kita sharing, kita akan berdoa kembali, berdoa untuk pengabaran firman Tuhan ini. Bapa dalam surga, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, kuasa-Mu tidak pernah berubah Tuhan. Engkau Raja hidup kami, Engkau berdaulat atas hidup kami Tuhan, dan kami bersyukur memiliki Allah yang hidup seperti Engkau. Pada kesempatan hari ini Tuhan, perkenankan kami untuk belajar kebenaran firman-Mu Tuhan. Pergunakan dengan bahasa yang sederhana, supaya firman-Mu mudah dimengerti. Allah Roh Kudus, Engkau bebas berkarya selama firman Tuhan ini disampaikan. Biar segala hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Persiapkan tanah hati kami yang subur Tuhan, untuk Kau taburi benih firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, dan saya yakin semuanya di sini adalah umat yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Bisa berikan jempolnya, saya ingin tahu reaksinya, ditekan ini. Wah, haleluya, luar biasa. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, saya akan berbagi tema pada hari ini, yaitu firman Tuhan yang akan saya sampaikan adalah mengenai aku disembuhkan. Nah, aku disembuhkan. Saudara kasih dalam Tuhan, mengapa tema ini saya ambil? Karena saya baru saja mengalami suatu hal yang luar biasa, pengalaman spiritual bersama Tuhan yang luar biasa, di mana saya mengalami COVID, saudara. Jadi saya terpapar COVID dan saya mengalami suatu hal yang, saya pikir ini biasa, tetapi ternyata saya dibawa jadi luar biasa sama Tuhan ya. Saya mengalami gejala-gejala yang luar biasa. Tetapi saya sampaikan ini bukan untuk menakuti, tetapi saya sampaikan ini supaya kita semua percaya bahwa kuasa Tuhan nyata sampai saat ini, bahwa kuasa pujian itu nyata sampai saat ini. Dan untuk itu saya akan bagikan firman Tuhan
Kita akan belajar bersama-sama tentang Paulus dan Silas ketika tengah malam dia memuji nama Tuhan. Dan sekarang, saudara, saya akan sampaikan firman Tuhan karena ini menjadi poin saya untuk nanti terakhir saya berbagi kesaksian saya, saudara. Nah, aku disembuhkan. Nah, kita akan baca firman Tuhan pada hari ini, Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 25 dan 26. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu, terlepaslah belenggu mereka semua. Amin. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, kita tahu ketika saat itu Paulus dan Silas sedang menuju ke Filipi, itu suatu kota di daerah Makedonia. Itu salah satu tujuan Rasul Paulus dan Silas untuk melakukan pelayanan misi, menyampaikan firman Tuhan. Tetapi lagi-lagi Paulus dan Silas ini ditolak, ya, ditolak, bahkan mereka ditangkap dan didera dan kemudian dimasukkan ke dalam penjara. Nah, dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 23 dan 24 dikatakan, setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Nah, saudara, kita bisa merasakan ya bagaimana mereka itu ketika mengabarkan firman Tuhan, Paulus dan Silas mengabarkan firman Tuhan, ya tetapi mereka malah dimasuk ke dalam penjara, bahkan dipasung, saudara. Nah, kondisi saat ini juga kita alami saat-saat seperti ini ya, dan seharusnya keadaan seperti ini tidak mempengaruhi kita, ya tidak mempengaruhi kita untuk bersemangat mencari Tuhan. Seperti halnya Paulus dan Silas, ya dalam mengikuti Yesus, memberitakan Injil, mereka tidak peduli dengan belenggu-belenggu penjara, bahkan yang dapat membungkam mereka, tetapi mereka tetap mencari Tuhan. Dan belenggu pada saat ini yang kita alami, saudara, di saat-saat pandemi seperti ini, banyak, yaitu pekerjaan yang tidak menentu, orang-orang yang mungkin membenci kita, teman-teman pelayanan yang mungkin tidak sependapat dengan kita, apakah sakit penyakit, masalah keuangan, masalah keluarga. Nah, saudara, jangan biarkan belenggu itu justru memenjarakan kita, membuat kita terkotasi, membuat kita itu menjadi berpikir fokus pada belenggu masalah itu. Tetapi dengan belenggu itu justru kita semakin giat mencari Tuhan, seperti yang Paulus dan Silas lakukan. Nah, saya akan bagikan rahasia Paulus lepas dari belenggu dan penjara. Kenapa ini saya sampaikan? Karena saya mengalami hal ini. Dan saya akan kupas nanti, saudara, kesaksian saya. Bagaimana saya belajar dari Paulus ini. Ternyata, Tuhan, Engkau luar biasa. Engkau banyak mengajar saya. Engkau mendidik saya. Bagaimana belenggu sakit penyakit ini bisa saya lepaskan. Nah, rahasia Paulus lepas dari belenggu dan penjara, yang pertama adalah doa dan puji-pujian. Doa dan puji-pujian. Nah, Kisah Para Rasul 16 ayat 25 berkata, tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Nah, saudara, penjara tidak membuat Paulus dan Silas bersedih, muram, nangis, enggak. Putus asa, enggak. Stres, enggak. Tetapi mereka justru menaikkan doa dan puji-pujian kepada Allah. Saat ini susah, saudara. Saat kita mengalami masalah, untuk nyari Tuhan, kadang-kadang kita tuh fokus sama masalah. Fokus pada masalah sehingga menyebabkan kita ini susah untuk mencari Tuhan. Aduh, seringkali nelongso itu kita mengasihani diri sendiri. Kita berpikir, Tuhan, masalahku nggak selesai-selesai. Tetapi kita lupa, saudara. Kita hanya fokus pada masalah kita. Tetapi kita lupa doa dan puji-pujian. Di penjara ataupun tidak, itu tidak menjadi alasan bagi Paulus untuk berhenti berdoa dan memuji Tuhan. Dalam segala keadaan, dia tetap bersyukur pada Allah. Dalam keadaan susah dan senang, dia tetap bersyukur pada Tuhan. Nah, saudara, puji-pujian yang dinaikkan itu akan membawa kekuatan bagi hidup kita. Terlebih lagi ketika kita berada dalam suatu masalah. Kenapa? Karena Mazmur 22 ayat yang 4 berkata, ada kuasa dalam puji-pujian, Tuhan bertahta atas puji-pujian.
Nah, lewat doa dan puji-pujian kita terlepas dari semua belenggu dan penjara yang mengurung kita. Nah, mukjizat terjadi. Di ayat 26 dikatakan akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah dan seketika itu terbukalah pintu dan lepaslah semua belenggu mereka semua. Nah, saudara, Paulus dan Silas, kalau saya rasa doa dan puji-pujian tengah malam, mereka nggak asal-asalan. Saya rasa mereka nggak nyanyi cuma tepuk tangan gini aja. Nggak, segenap hati. Segenap hati itu apa? Dalam kondisi apapun, aku akan tetap memuji Tuhan. Aku akan tetap memuji Tuhan sampai semuanya baik. Jadi mentalnya dia tuh tetap memuji Tuhan, saudara. Jadi kalau ada kuasa dalam pujian, berarti kita tuh memuji Tuhan harus segenap hati. Di dalam suatu ibadah, tidak ada semuanya. Yang paling penting khotbah, paling penting pujian. Tidak, semuanya penting, saudara. Makanya ketika pujian dinaikkan, saya menikmati pujian itu. Kenapa? Saya memberikan pujian pengagungan pada Tuhan. Saya mengucapkan deklarasi pada Tuhan. Kemenangan terjadi di sini. Ini deklarasi kita kepada Tuhan. Deklarasi ini kita. Nah, kalau saudara nyanyi, kemenangan terjadi di sini. Deklarasi apa yang Anda sampaikan? Apa yang ingin Anda dapatkan? Ketika Anda punya masalah, Anda cuma nyanyi kemenangan terjadi di sini. Tidak ada hasrat. No, Paulus dan Silas tidak lakukan itu. Tetapi saya yakin dan percaya dia dengan segenap hati mencari Tuhan. Mencari dengan penuh sukacita, mencari Tuhan dengan penuh ucapan syukur, tidak memikirkan masalah yang terjadi. Lalu yang kedua, saudara, kenapa ini saya sampaikan? Karena saya mengalami juga. Saya akan bagikan semuanya di akhir ya, saudara ya. Pasti semuanya nggak sabar ya. Kenapa saya harus sampaikan poin ini? Karena 3 poin ini yang membuat saya bebas dari belenggu sakit penyakit COVID-19 ini. Saya akan ceritakan detail nanti, saudara. Nah, yang kedua, Paulus bisa bebas dari belenggu dosa adalah karena dia mempererat hubungan dengan Tuhan. Dalam Filipi 3 ayat yang 10 sampai yang 11, yang aku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya, dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Saudara, masalah maupun pencobaan diizinkan Tuhan bagi hidup kita, ya, agar kita itu kenapa? Lebih dekat pada Tuhan. Saya juga mengalami, saudara, bahkan ada firman Tuhan yang sampai kepada saya, bahwa sakit yang saya alami ini untuk memurnikan saya, supaya saya dekat sama Tuhan. Rasanya, saudara, seperti ditampar sama Tuhan. Selama ini apa yang terjadi? Saya mengalami hal yang pelayanan cuma rutinitas, tapi saya lupa menjalin keintiman itu. Nah, saudara, sakit penyakit, kebangkrutan, kegagalan, bahkan pergumulan bertahun yang terjadi dalam hidup kita itu membawa kita itu dekat pada Tuhan. Seharusnya kita meresponi dengan hal yang positif, ya, bahwa semua yang terjadi ini tujuannya adalah untuk mendekat kepada Tuhan. Nah, dan ketika kita semakin intim dengan Tuhan, maka tidak ada yang dapat menghalang kita untuk membelenggu semangat kita. Jadi tidak ada lagi belenggu masalah, tidak ada lagi belenggu sakit penyakit, belenggu masalah keluarga dan sebagainya. Karena apa? Karena kita intim dengan Tuhan, menyerahkan pada Tuhan. Saya pernah saksikan, pernah ceritakan ilustrasi ya, pada waktu saya sampaikan firman Tuhan di Kuta. Ketika kita punya masalah, seringkali kita menyerahkan masalah ini pada Tuhan. Oke, kita serahkan. Kita ini sedang bawa pikulan ya, istilahnya bawa pikulan. Tuhan datang naik truk. Ayo naik. Oke, naik truk, kita naik ya. Nah, di atas truk itu seharusnya pikulan ini kita taruh. Kita duduk tenang ya, istirahat, rileks gitu, karena pikulannya udah kita taruh. Tetapi enggak. Yang kita lakukan adalah pikulannya tetap kita bawa di atas truk, sehingga ketika truk belok kita masih begini, goyong ke sana, ke kiri, ke kanan. Kenapa? Karena kita tidak berserah pada Tuhan. Kalau kita berserah berarti taruh beban itu pada Tuhan. Tuhan, aku menyerahkan sepenuhnya. Dan selanjutnya apa? Kita jalin keintiman pada Tuhan. Harusnya masalah yang sudah terjadi atau yang sedang dialami, serahkan pada Tuhan. Karena Tuhan yang akan membebaskan segala belenggu dosa. Yang penting, belenggu dosa, belenggu masalah, yang penting adalah kita menjaga keintiman dengan Tuhan. Lalu, yang ketiga, saudara, yang dilakukan Paulus adalah berpikir positif. Berpikir positif.
Filipi 4 ayat yang ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Pandemi sekarang orang memikirkan apa? COVID. Oh, COVID gejalanya begini loh. COVID gini loh. Banyak meninggal loh, gini. Hati-hati loh, hati-hati. Saudara, justru ini tuh seringkali menimbulkan transfer spirit. Ada teman cerita, aku mengalami menggigil. Seolah-olah kita tuh juga, aku ikut menggigil, aku ikut pusing. Ya, saudara, stop berpikir tentang COVID saat ini. Bukan berarti kita nggak waspada, kita aware, tetap aware, kita waspada. Tetapi berapa banyak porsi Anda belajar firman Tuhan, memikirkan firman Tuhan, memikirkan kebaikan Tuhan dibandingkan COVID. Rubah itu semuanya, kita berpikir positif. Kenapa saya sampaikan ini? Karena saya alami. Nah, saudara, aniaya dan penjara itu bisa saja membuat Paulus putus asa ya. Bisa saja dia kecewa pada Tuhan. Bisa juga dia mengeluh, bersungut-sungut. Ya, tetapi yang kita lihat justru yang positif keluar dari mulutnya, dia doa dan puji-pujian. Kita ingat ya bahwa bangsa Israel dalam Bilangan 14 ayat 27 sampai 30. Ketika bangsa Israel berada di padang gurun untuk menuju tanah perjanjian, banyak dari mereka itu bersungut-sungut dan mereka akhirnya tidak diizinkan masuk dalam tanah perjanjian, saudara. Kenapa? Dosa bersungut-sungut. Jadi ketika kita berpikiran negatif, menggerutu, mengomel dan mengeluh terhadap sakit kita, terhadap masalah kita, itu tuh kita sedang melepaskan berkat yang sebenarnya sudah menjadi bagian kita. Masalah maupun pencobaan itu tidak dapat membelenggu kita yang senantiasa berpikiran positif. Kalau kita berpikiran positif, hal-hal seperti itu tidak dapat membelenggu kita, saudara. Ya, kita akan terus melangkah maju, meraih kemenangan demi kemenangan. Itu tadi 3 poin, saudara, yang saya sampaikan. Yang pertama adalah Paulus senantiasa berdoa dan puji-pujian. Lalu yang kedua adalah Paulus mempererat hubungan dengan Tuhan, menjaga keintiman. Lalu yang ketiga adalah berpikir positif. Nah, saudara, dari 3 poin ini saya akan sampaikan, saya akan rangkum semuanya melalui kesaksian saya. Nah, saudara, kesaksian saya sembuh dari COVID-19. Ya, saya terpapar. Iya. Saya mengalami gejala. Iya, saya mengalami gejala. Nah, pada waktu itu singkatnya pada tanggal 7 terpapar, saudara. Tanggal 7 saya terpapar. Pada itu saya masih swab antigen, saya masih negatif, saya belum mengalami apa-apa. Tanggal 9 saya mulai mengalami gejala, saudara. Sebelumnya saya mengalami gejala cuma demam biasa ya. Biasa flu, oh ini flu. Tapi saya swab, oh tetap negatif. Flu tetap negatif, berarti bukan. Tapi tanggal 9, saudara, saya merasakan. Saya sampaikan ini bukan untuk menakuti ya, tapi saya menyampaikan ini supaya kita melihat bahwa penyertaan Tuhan itu masih ada selama kita sakit. Nah, saya mengalami yang namanya menggigil, saudara. Demam itu tiap 3 jam. Demam itu tiap 3 jam, dan kepala itu rasanya pecah. Rasanya itu seperti pecah, saya alami, saudara. Rasanya pecah. Terus saya telepon ke teman saya Komsel, dia bilangnya, Ben, itu cuma 2 hari, Ben, biasanya udah selesai. Saudara, nggak 2 hari, saudara. Saya ngalami, dasarnya saya itu orangnya semangat, ya. Saya tuh nggak pernah ngeluh, ya. Saya kalau Kak Lid bilang itu, saya orangnya, iya kamu nggak pernah ngeluh, tapi ngomong halus, minta untuk halus. Jadi saya tuh nggak pernah ngeluh, saudara. Ya saya cuma tanya gimana, Tuhan baik. Teman-teman Komsel pun tahunya saya baik-baik aja, gitu loh. Tahunya saya baik-baik aja. Kemudian pada tanggal itu, tanggal 9, 10, 11, saya mengalami, bola-balik saya demam. Saya swab, wah positif saya. Waduh, saya ngabarin saya positif. Akhirnya teman-teman Komsel, saya bersyukur ya, saudara, kita punya teman kontak itu membangun, saudara. Ketika kita punya komunitas yang membangun itu luar biasa. Ada kesatuan, ada kasih di situ, semuanya berkumpul. Mereka tuh berbagi. Bahkan ada yang ngirim, Ben, aku kirim ini, ada kirim obat saya sepaket, vitamin sepaket. Oke, saya terima, saya coba, saya makan. Oke, gejala pertama masih nggak apa-apa, saya cuma demam aja. Kemudian, semakin parah. Nah, tanggal 14 kali telepon saya, Ben, kamu pindah aja ke Batia. Pada itu saya diisolasi di apartemen. Saya tinggal di sana supaya saya tidak mengganggu yang lainnya, tidak menularkan yang lainnya. Ben, kamu pindah. Saya puji Tuhan ya bersyukur punya
Ibu Lydia ini care banget sama saya. Ya, dipindahlah saya ke barat. Oke, saya dipindah ke barat. Dan oke lah, lebih enak. Kenapa? Karena saya nggak harus naik turun untuk ngambil Gojek ya. Ya pertama naik turun itu ngos-ngosan buat saya, saudara. Ngos-ngosan dan saya posisi menggigil begitu. Saya ngambil mau makan aja nggak doyan, kena masa anosmia, saya kehilangan indera pencium dan lain sebagainya. Saya kehilangan nafsu makan juga. Tapi saya paksa makan ya. Tapi saat paksa-paksanya makan saya cuma berapa sendok udah cukup gitu. Nah, tanggal 14 ini titik ini yang saya mengalami suatu hal yang bisa dikatakan kritis, saudara. Saya sudah pindah dan lebih enak ya karena Gojeknya datang, pakai datang itu langsung ngambil, saya bisa langsung makan. Nah, di titik ini saturasi saya turun, tapi saya nggak ngomong dulu. Saturasi yang biasanya 95 turun 94, 92, 89, 88. Saya diam aja. Saya cuma telepon, kalian saturasiku turun loh. Ya, mungkin ada bantuan, nah ada oksigen dan sebagainya. Langsung dikabari, Ben butuh oksigen dan sebagainya. Lagi-lagi saudara, teman Komsel itu luar biasa. Ketika saya tanyakan, ada yang oksigen, Ben aku ada tabung oksigen, udah tak isi ulang, regulatornya juga ada, tak kirim ya. Gini kalian ambil, kirim ke saya. Ada tabung oksigennya. Nah, nanti ada foto-fotonya saudara ya. Nah, kemudian saudara, setelah itu malamnya drop, saya ngalami yang namanya sesak, saudara. Sesak, nafas pendek-pendek dan juga, udah rasanya ini demam dan saya gini, udah nggak, ternyata ini banget, waduh, saya sampai gini. Konsultasi itu 2 dokter. Kemudian ada temannya Khalid yang sangat baik membantu saya. Ben, tidak usah khawatir, kamu rebus air panas, pakai anduk, hirup uapnya, itu ketolongan saudara ya. Oke, saya hirup. Oke, masih mending. Ya, tapi saturasi saya tetap turun. Akhirnya, saya mau pakai oksigen ini tidak bisa saudara, karena nggak mampu. Saya cuma tengkurapin aja. Tahu nggak yang Tuhan ingatkan apa? Ambil gitar, nyanyi puji Tuhan. Ambil gitar, nyanyi puji Tuhan. Nah, sebelumnya saudara, saya itu dapat firman Tuhan dari seorang jemaat loh saudara. Jemaat bukan hamba Tuhan, hanya orang biasa dipakai Tuhan. Berkata demikian, firman Tuhan disampaikan saya. Aku tidak meragukan kasihnya kepadaku, maksudnya kasih saya kepada Tuhan. Tapi aku ingin memurnikan dia, supaya ia mencari aku dengan sungguh-sungguh. Bukan yang lain yang dapat menyembuhkan. Akulah penyembuh itu, ketenangan batin, ketenangan pikiran, dan kerinduan yang besar untuk mencari aku. Firman Tuhan yang pertama itu, saya nangis dapat ini. Saya bersyukur, terima kasih. Saya ucapkan terima kasih. Yang kedua, saya sampaikan ke orang ini, saya ngalamin tambah drop. Dia berdoa lagi sama Tuhan. Tuhan kirimkan firman juga. Aku akan membuatnya untuk lebih dekat denganku beberapa saat, supaya ia tidak melupakan aku lagi, sebagai peringatan kepadanya akan kasihku. Dan sebelumnya saudara, pesan 3 minggu sebelumnya itu ternyata dia tidak sampaikan dengan sungkan. Karena orang ini tuh selalu sharing dengan saya. Saya mengajar firman Tuhan, saya mengajarkan dia bagaimana dekat dengan Tuhan, bagaimana itu berpuasa, saya mengajarkan dia. Nah, panggilan saya itu Iben ya, terkenalnya itu Iben di Blitar itu. Dia ngomong gini, Iben ini seperti milik umum ya, dia pelayanan kemana-kemana, tetapi dia lupa berkomunikasi intim dengan saya. Saya akui saudara. Pada waktu saya pelayanan kemana-mana, bahkan waktu ke Bali juga itu, saya kehilangan satu momen di mana saya lupa jalin keintiman dengan Tuhan. Saya sibuk melayani, tapi saya lupa berkomunikasi dengan Tuhan. Berkomunikasi itu bukan doa aja searah loh, saudara. Tetapi saya selalu ngomong, Tuhan, apa yang ingin kau sampaikan, Tuhan. Kayak orang pacaran, ya saya itu paling suka memuji Tuhan. Ngambil gitar, memuji Tuhan, menyembah itu paling suka. Makanya saya tuh nggak suka disebut pengkhotbah yang suka nyanyi, tapi saya lebih suka disebut penyembah yang bisa khotbah. Saya lebih suka sebut itu penyembah, karena ketika kita bisa menyembah dengan Tuhan, ya menyembah dalam roh dan kebenaran, dia akan memberikan semuanya. Dia mengimpartasikan kuasanya dalam hidup saya. Dan saya bersyukur saudara, saya dapat firman Tuhan seperti ini. Saya nangis, saya minta ampun sama Tuhan. Ya Tuhan, saya itu doa cuma rutinitas tok, cuma doa pagi ini udah selesai.
Saya lupa, karena pelayanan sana sini cuman gini aja, tetapi saya lupa menjalin keintiman dengan Tuhan. Ini seperti ditampar sama Tuhan, saudara. Nah, Tuhan ingatkan itu kepada saya, dan juga Tuhan ingatkan Mazmur 138 ayat 1-8. Kembali ke cerita saya lagi, saudara ya. Nah, pada waktu itu saya ambil gitar, ini ada fotonya. Saya ambil gitar, tahu nggak saudara? Saya pada waktu itu sesak, kritis. Saya ambil gitar, napas cuma pendek-pendek. Saya ambil gitar cuma nyanyi apa? Yesus terlebih besar. Saya ambil gitar. Yesus lebih besar, Yesus lebih besar. Dan itu saya bisa kencang, saudara. Saya nggak tahu tetangganya Khalid waktu itu rumahnya pinjaman. Saya lihat itu ada beberapa mobil sampai berhenti di depan liatin ya. Nggak tahu tetangga juga di luar, saya lihat dari jendela kan kelihatan dia nongol semua. Nggak tahu orang ini kenapa, saya nyanyi kencang. Di dalamku, di dalamku. Terus saya, Yesus lebih, sampai saya nangis. Saya berkata, aku akan memuji Tuhan sampai semuanya baik. Saya terus memuji Tuhan, memuji Tuhan. Puji Tuhan, saudara. Apa? Bantuan datang. Saudara saya yang nomor 5, yang disebut Mas Medi ya, Kak Medi ini. Nah, ini datang pertolongan Tuhan, memberikan afigan melalui Kak Ben. Saya kirim afigan ya. Oke, malam itu juga datang pertolongan Tuhan, saudara. Saya minum afigan, saya minum, oke. Tetapi kondisi itu tidak berubah. Apa yang saya lakukan? Ambil kita lagi, Yesus lebih besar. Saya alami itu, wah, Yesus lebih. Saya tidur tengah malam tengkurap. Tuhan, aku percaya Tuhan, Engkau penyembuhku, Engkau penyembuh, aku percaya Tuhan, mukjizatmu terjadi. Engkau berkata Tuhan, mencari Engkau. Ya udah, saya mencari Engkau Tuhan, mencari Engkau, Engkau yang sanggup menyembuhkan. Dan obat ini cukup membantu, karena Tuhan menolong itu dengan berbagai cara, saudara ya. Melalui perantaraan obat juga. Obatnya cukup membantu, dan pagi harinya, saudara, ini. Saya itu seperti ini ya, ini bantal, dan ini di bawah itu, saya nggak pakai baju, kenapa? Saya cuma selimutan, karena saya berkeringat terus, saudara. 3 jam saya menggigil, tiap 3 jam saya demam, saya kehabisan baju waktu itu. Saya cuma tidak lepas baju, saya lepas baju, terus saya cuma selimutan aja. Besok paginya saya lihat bercak seperti ini, tidak tahu keluar dari mulut saya, tidak mungkin, karena bantal ada di atas. Ini keluar dari dada saya. Saya lihat ini seperti bercak darah. Tuhan, Engkau sedang mengoperasi saya, kah? Mungkin Tuhan sedang mengoperasi paru-paru saya, mungkin ada, nggak tahu apakah ada penyumbatan atau apakah ada emboli paru, saya juga nggak tahu. Itu dilepaskan sama Tuhan. Dan saudara, tahu nggak? Pada waktu itu saya menyampaikan ke teman saya yang dokter itu, saturasi saya udah 96, udah bagus. Tetapi PI persen itu indeks oksigen di dalam jaringan saya itu 2,1, bahkan sempat turun 0, sampai ya. Nah, itu apa? Indeks persentase indeksnya oksigen dalam jaringan itu menunjukkan antibodi kita itu sedang berperang. Normalnya orang 4%, saudara. Saya di bawah 4%. Itu lagi berperang, dan teman saya nggak mau cerita. Kenapa? Ditunggu sampai saya sehat baru dia mau jujur pada saya. Nah, saudara, besoknya saya lihat ini bercak ini, Tuhan lagi operasi, tapi itu belum selesai sampai di situ, Tuhan. Nah, saudara. Jadi Tuhan masih proses saya. Nafas saya pendek-pendek. Mau kapan ini mau ngocor. Saya merasakan itu, saudara. Bahkan mau ambil nafas, batuk. Saya merasakan namanya tidur dengan duduk. Kalau saya nggak duduk seperti ini, saya nggak bisa tidur. Saya begini, bangun batuk lagi. Nah, jadi saya merasakan yang tidur itu duduk, saudara, berhari, 3-4 hari kalau nggak salah. Tapi ketika itu saya nggak putus asa, saya tetap puji-pujian, memuji Tuhan. Ada YouTube apa cerita pujian, saya ikuti. Ikut penyembahan, saya ikuti. Sampai akhirnya saya tertidur gini, saudara, di kasur, tidur miring. Dan saya bisa tidur nyenyak. Besok paginya saya nangis sama Tuhan, makasih Tuhan. Saya bisa tidur nyenyak, enak Tuhan. Saya nangis, saudara. Karena selama beberapa hari saya duduk, tidurnya itu duduk. Saya nangis, saudara. Saya nangis, Tuhan, makasih. Ternyata tidur itu enak, Tuhan. Bersyukur, saudara, kalau Anda masih bisa tidur nyenyak. Tuh. Benar, Anda masih bisa bernafas dengan lega. Bersyukur, saudara. Dan tahu nggak, saudara, di tengah-tengah seperti itu, ini oksigen yang saya foto. Ini oksigen ini, saya mau coba, saudara. Karena saya kan agak sesak nafas pendek-pendek, siapa tahu bisa. Tahu nggak, saudara? Saya ambil, saya pasang sendiri, regulatornya saya pasang, kondisi sesak loh itu. Nggak peduli, pasang, ngowos, saudara. Jadi ngowos gitu. Saya coba akali pakai isolotip.
Saat kali pakai selotip, saya pasang lagi, masih ngowo saudara. Saya pikir ini regulatornya rusak. Saya bilang ke anak-anak Komsel, regulator saya rusak. Ada teman yang, oh Ben, ada yang butuh ini regulator, cariin. Karena teman-teman Komsel tahunya saya itu biasa saja. Karena saya nggak mengeluh. Pada waktu saya Komsel CG yang pertama pun saya masih ceria, saya masih hujan gini hai. Padahal saya nahan itu, saya duduk gini, gitu. Nah saudara, ternyata Tuhan izinkan apa? Oksigen nggak boleh dipakai. Oksigen suruh nyari sama Tuhan. Waktu itu saya berdoa, nyari sama Tuhan. Tetap saya gitaran tengah malam, jam 3, jam berapa, saya tetap nyari Tuhan, cari Tuhan, cari Tuhan. Dan puji Tuhan, saya diberikan fast recovery sama Tuhan. Hari demi hari, saya tuh bisa nafas panjang. Saya bisa nafas panjang. Saya tetap puji Tuhan, saya berjemur, saya jalan-jalan, bisa nafas panjang. Bahkan, saya merasakan ada kubangan air di paru-paru saya, hilang saudara. Dan saya seminggu saya coba tes, saya negatif. Sampai teman Komsel saya, Ben, kamu bersyukur, kamu diberikan fast recovery sama Tuhan. Saudara, luar biasa. Ini pengalaman yang nggak pernah terbayangkan. Kalau saya tanpa perantaraan obat, bantuan dari Tuhan itu pun saya nggak tahu hasilnya seperti apa. Saya terima kasih buat Kak Medi, saya bersyukur, terima kasih juga buat Kak Lid yang setia, selalu rutin memberikan saya nutrisi, rutin tanya kabar saya. Terima kasih juga buat Kak Jono yang kamu izinkan rumahnya untuk saya bisa isolasi. Semua ini sudah diatur sedemikian rupa sama Tuhan, dan saya bersyukur. Dan yang Tuhan ingatkan, Mazmur 138 dikatakan demikian, aku hendak bersyukur kepadamu Tuhan dengan segenap hatiku. Di hadapan para Allah aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji namamu, oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu. Sebab kau buat namamu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Saudaraku, ketika Anda ada kesempatan memuji nama Tuhan, beribadah, take the best, ambil yang terbaik, dan give the best, beri yang terbaik. Kenapa? Karena kita tidak tahu kapan kita tidak bisa memuji Tuhan. Saat sakit pun saya merasakan susahnya memuji Tuhan, tetapi ada kuasa di balik puji-pujian. Seperti Paulus dan Silas alami. Ketika dia memuji Tuhan segenap hati, gempa bumi terjadi. Dan tidak hanya itu, kepala penjara bertobat, saudara. Dia melihat sendiri dan dia bertobat, saudara. Dan banyak hal, banyak kuasa yang terjadi. Dan saya yakin dengan kesaksian saya ini menguatkan setiap kita bahwa pertolongan Tuhan ternyata, bahwa kuasa puji-pujian itu masih terjadi sampai saat ini. Jadi ketika Anda beribadah, jangan setengah-setengah, segenap hati, memuji nama Tuhan, kita deklarasikan iman kita berikan kita percayakan janji Tuhan yang terjadi dalam hidup kita. Kemenangan terjadi di sini, yes, kemenangan terjadi di sini. Engkau baik, katakan engkau baik. Ketika kita mengatakan semua engkau baik, ya semua masalah seperti hilang, saudara. Seperti hilang. Kenapa? Karena ada kekuatan. Kita berpikir positif bahwa Tuhan, engkau menyediakan segala sesuatu baik. Dan saya yakin percaya bahwa ketika kita menaikkan puji-pujian, dialah Jehovah Rafa, dia yang menyediakan. Dia yang menyediakan, bahkan dia, Jehovah Jireh, dia menyediakan, bahkan dia Jehovah Rafa, dia yang menyembuhkan. Tuhan sang penyembuh. Dan kiranya firman Tuhan pada hari ini itu memberkati kita semuanya, semangat terus memuji-muji nama Tuhan, bahwa ada kuasa di dalam pujian dan penyembahan. Tuhan Yesus memberkati. Amin, 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 amin. Baik. Kita akan bersama-sama, saya lihat beberapa yang hadir, ada beberapa rekan yang saya kenal, penyintas COVID, artinya sudah melewati masa-masa kritis ini. Saya lihat ada Pak Stefanus sama Bu Lani di Surabaya juga mengalami kondisi yang sama. Terus juga saya lihat Hermin lagi posisi harus menunggu hasil PCR. Ada beberapa penyintas di sini yang mungkin saya tidak bisa sebutin satu-satu. Di tengah-tengah banyak berita, memang ada banyak juga yang meninggal. Saya kemarin jadi kejutkan, famili saya satu lagi meninggal. Tetapi jangan berhenti untuk kita percaya pada Tuhan. Apa yang di-sharingkan Benny tadi, ikhtiarlah. Kita ikhtiar dengan segenap hati. Jadi apa yang di-sharingkan tadi, perjalanan hidup, ada juga di sini ada Lia juga penyintas COVID juga. Jadi waktu bersamaan Benny positif, Bu Lani, Pak Stefanus positif, terus kemudian Lia juga positif. Jadi di jemaat itu banyak, sehingga
Saya harus belajar dengan cepat bagaimana untuk memberi kekuatan sekaligus firman Tuhan. Tetapi jangan lupa hari ini untuk tetap kita menyembah Tuhan sungguh-sungguh. Pada waktu ibadah pun, walaupun secara online, angkat tangan, tepuk tangan. Keluarin suara, mumpung kita masih bisa berkeluar suara. Keluar suara, sungguh-sungguh. Muji Tuhan. Sehingga kita sih mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Pagi hari ini saya juga ingin mendoakan, satu saudara, apa yang sudah kita dengar. Puji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ada kuasa dalam pujian. Amin. Ada kuasa dalam pujian. Dan kedua juga, saya rangkum tadi, gabung kontak. Gabung komunitas, karena komunitas akan sangat menolong. Saya melihat beberapa rekan penyintas di sini, Hermin juga ditopang oleh kontaknya, Lia juga, Bu Stefanus sama Pak Bu Lia ini juga oleh kontak. Jadi kontak ini sangat akan menjadi penopang. Jangan malu kalau positif COVID, supaya kita bisa ada yang bisa membackup. Jangan malu, jangan sendirian, jangan tambah semakin mengasingkan diri. Karena akan banyak intimidasi, saudara akan dibombardir pikiran negatif. Tapi kalau kita ditopang oleh kontak, oleh small group, mereka yang akan menjadikan pendoa-pendoa. Mungkin tidak bisa membantu obat, tapi ada yang menopang dalam doa. Ada orang yang mendoakan. Itu penting bagi kita. Itu sebabnya pada pagi hari ini, ayo kita sama-sama doa. Sama-sama nyembah Tuhan. Dimanapun, kalau ada yang mungkin perlu bantuan doa khusus, ada yang sedang terpapar COVID karena kami tidak tahu dengan jelas satu persatu. Kalau memang ada yang terpapar COVID, ayo kita doa, minta kesembuhan. Nggak usah orang kalau datang pada Tuhan, jangan mikir gini, tapi kok itu yang mati Tuhan? Kenapa kok itu kok meninggal? Itu bukan yang akan kita pikirkan. Semuanya itu dalam pegangan tangan Tuhan. Tetapi senyampang selagi kita ini diberi nafas berhidup. Ayo kita doa sungguh-sungguh. Memuji Tuhan, menyembah Tuhan, terlibat aktif misalnya dalam banyak Zoom, misalnya ada doa dan lain sebagainya. Kita sama-sama doa ya. Bagi Bapak Ibu semua yang mungkin juga sedang mengalami pergumulan. Kiralala pakaya rahaina seko pakarala taka. Ekepe pakarala nashokorala para shekerala papakara. Ekarala papakarala papakarala shikorala papapara. Ikarala papapara shikorala papakarala pada shikere. Ikarala papakarala shekere bebe papakarala dashodere. Berserulah kepada Tuhan karena Dia saja yang sanggup memulihkan kita. Berseru di tempat dimanapun Bapak Ibu ada. Kau sendirian di kamarmu, kau bisa dengan keluarga, berseru. Berseru. Tuhan berkata, berserulah kepadaku. Berseru pada Tuhan. Kiralah pashepe kapa paralato shekiri. Ikiriri pekarala toko mamara shekere bede karala. Akarala la baba karala la shenere la shenere baba. Ikirala baba la shikirala la baba la shikere. Berdoa pada pagi hari ini, Tuhan, kami sudah mendengarkan kesaksian, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Hati kami tertuju kepada Kristus Yesus. Engkau Jehovah Rafa. Sebabnya setiap kami yang saat ini Tuhan sedang mengalami sakit, Tuhan mungkin juga sedang menunggu hasil dari PCR, atau sekarang Tuhan sedang bergejala. Kami berdoa dari banyak dari jemaatmu, mungkin juga ada yang sedang mengalami kondisi lemah karena COVID. Berdoa pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, iman bangkit dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga bangkit seperti perempuan saya pendan asal tu jamah jubahnya, aku pasti sembuh. Biar iman itu Tuhan kau anugerahkan, dan kami mau terus memandang pada Kristus. Anugerahi kesembuhan Tuhan. Kami berdoa di tempat di mana jemaatmu berbaring sakit saat ini yang mengikuti ibadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aliran kuasa surgawi menjamah, mengalir saja dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pikiran-pikiran negatif yang memenuhi pikiran kami, sehingga kami tidak bisa lagi memegang janji Tuhan. Saat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami cabut semua pikiran negatif. Apa yang ditanam oleh si jahat, kami cabuti semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mulai taruhkan pikiran Allah, pikiran ilahi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, mungkin ada yang sakit bukan karena COVID, ada keluarga yang sedang sakit juga saat ini. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pertolongan Tuhan tepat pada waktu. Kami terus memandang kepada kemurahan Tuhan, memandang pada kebaikan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kau menjamah satu persatu. Doakan juga jemaatmu yang Tuhan hari-hari terimbas
dalam ekonomi, yang alami kesulitan. Pagi hari ini, kami sudah mendengar kesaksian. Bukan saja kami disembuhkan, tetapi juga Tuhan, iman kami dibangkitkan. Bangkit iman kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami memperkatakan bahwa Allahku sanggup memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Berdoa pada pagi hari dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Waktunya Tuhan kami bergantung penuh pada Tuhan. Berikan kreativitas, berikan ide. Mujizat Tuhan berlangsung sampai hari ini. Justru saat inilah masa-masa yang baik untuk terus kami memilih melekat pada Tuhan. Melekat, punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Kami tidak sekedar menceritakan masa lampau kami yang intim, tetapi hari ini kami intim dengan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lawat di rumah kami masing-masing saat ini. Kiralah patah syekir. Turunkan damai sejahtera-Mu saat ini. Biar damai sejahtera-Mu turun saat ini. Memenuhi dalam rumah tangga kami masing-masing, dalam kamar kami masing-masing, dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk menyembuhkan. Anugerah Tuhan luar biasa juga untuk Penny. Kalau bukan karena kemurahan Tuhan, nafas itu pasti berhenti. Tapi karena kemurahan-Mu, Kau masih melanjutkan nafasnya. Hingga hidup yang karena anugerah yang tidak disia-siakan. Demikian juga setiap kami Tuhan. Nafasnya adalah anugerah. Tidak meremehkan anugerah Tuhan. Supaya kami memuji Tuhan pagi hari ini. Tuhan, terima kasih. Di tempat dimanapun Bapak Ibu ada. Ayo kita bersyukur. Jangan nunggu sesak nafas baru kita berseru. Tapi hari ini, nafas masih Tuhan percayakan. Di dalam nafas yang dipercayakan, pasti ada maksud rencana Tuhan. Ayo kita bersyukur. Di tempat di mana kita ada saat ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kiralah. Terima kasih ya Roh Kudus. Kau hadir nyata di kamar kami masing-masing saat ini. Kami mensyukuri untuk kemurahan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk hari ini. Amin. Amin. Ya, kita berdoa bersama-sama ya. Saya akan tutup di dalam doa pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan yang baik, yang kami sembah dalam nama Kristus Yesus. Hidup kami ada dalam tangan-Mu, dan kami aman di dalam Engkau ya Tuhan. Berdoa saat ini Tuhan, dimanapun kami ada yang mengikuti ibadah ini, baik yang di Batam, di Papua, di Surabaya, Tuhan khususnya juga di Bali. Kami percaya Tuhan, Engkau pemegang kehidupan kami, Engkau pemilik kehidupan setiap kami. Kami datang kepada Allah yang hidup yang kami sembah dalam nama Kristus Yesus. Tuhan, Engkau penolong kami, Engkau kekuatan kami. Kami mengandalkan Engkau Tuhan. Ini waktu-waktu yang paling baik di mana kami terus nempel dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih mendoakan jemaat-Mu supaya jemaat-Mu terus mendapatkan Tuhan sukacita, dilimpahi dengan damai sejahtera. Jemaat, mari kita mengakhiri ibadah ini, tapi arahkan hatimu pada Tuhan saat ini. Terimalah berkat yang tercurah dari Allah Bapa yang memberkati kita. Dia yang berjanji apa yang dikerjakan kedua tangan kita ditandai dengan keberhasilan. Ia yang mengarahkan wajahnya dan menyinari kita dengan wajahnya dan memberkati kita dan melindungi kita. Dilimpahinya kita dengan kasih karunia, cinta kasih yang luar biasa dari putranya yang tunggal Yesus Kristus. Limpah penuh sehingga hidup kita dikenyangkan oleh dengan kasih setianya. Dan Roh Kudus tak pernah meninggalkan kita. Dia menyertai selama-lamanya, menegur kita, menghibur kita, mengarahkan kita. Terimalah semua doa berkat ini yang termeterai atas nama Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Amin. Amin. Tuhan memberkati.